Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Jangan sia-siakan hidupmu. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 2, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Dan Matius pasal 27 ayat 46, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Salah satu hal yang akan kita lakukan untuk orang yang kita kasihi adalah kita akan berkorban untuk mereka. Dan hal ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ayah dan ibu mengorbankan diri mereka untuk mencari nafkah agar kebutuhan keluarga tercukupi. Seorang siswa memberikan bekalnya kepada temannya supaya temannya tidak kelaparan. Seorang sahabat rela menjemput temannya pada tengah malam karena tidak menemukan kendaraan untuk pulang. Masing-masing pasangan mengorbankan ego mereka untuk mengusahakan pertumbuhan relasi mereka. Seperti perkataan dari penulis kitab Pengkhotbah, hal-hal ini bukanlah sesuatu yang baru di bawah matahari, sebab sejak zaman dahulu kala, berkorban ini sudah menjadi tanda kasih untuk seseorang yang dikasihi. Renungan kita bersama pada hari ini tidak hanya terambil dari Pengkhotbah yang bernada sia-sia, tetapi juga diambil dari Matius pasal 27 ayat 46, di mana bagian ini menceritakan tentang pengorbanan terbesar untuk manusia yang sungguh tidak layak untuk dikasihi. Sungguh satu hal yang berlawanan dengan natur berkorban itu sendiri, yaitu kita akan berkorban hanya untuk orang-orang yang kita kasihi. Ada banyak hal yang membuat kita sebenarnya tidak layak untuk menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan semua itu berpusat kepada satu titik, yaitu dosa. Sehingga, satu kebenaran yang kita terima adalah manusia berdosa tidak akan mengerjakan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, semua prestasi yang mereka raih dalam studi, relasi, usaha dan pekerjaan, dan kehidupan religius, semuanya sia-sia. Semuanya tidak berarti di hadapan Allah, karena sekali lagi, tidak ada kebenaran di dalam semua yang mereka lakukan. Semua manusia, termasuk kita, hidup dalam kesia-siaan. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, sehingga Ia mengaruniakan hikmat-Nya, yaitu Yesus Kristus, Putra Tunggal-Nya, untuk menebus kita dari dosa-dosa yang membelenggu kita. Tahukah kita bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib itu mengorbankan relasi pribadinya dengan Bapa? Seluruh dosa umat manusia ditanggungkan kepadanya, sehingga Bapa berpaling dari Dia, yang adalah anak kesayangannya. Ini adalah sesuatu yang memilukan, sebab Kristus melakukan suatu karya yang agung. Kristus menderita dan berkorban untuk Anda dan saya, supaya kita layak di hadapan Allah. Tetapi apakah yang kita lakukan? Adakah kita menghormati pengorbanan Kristus dengan hidup baginya? Ataukah jangan-jangan kita menyalibkan Kristus untuk kesekian kalinya dengan hidup dalam kesia-siaan? Kristus berkorban supaya kita, orang-orang yang percaya kepadanya, menjadi layak di hadapannya. Semua perbuatan yang kita lakukan dalam hikmat-Nya dan untuk kemuliaan-Nya dihitung sebagai suatu kebenaran, sebagai buah tangan yang dihasilkan oleh hamba-hamba kebenaran. Jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia di hadapan Kristus. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanannya. Berbaliklah, kembali kepadanya, selagi masih ada waktu. Sebab kita tidak akan pernah tahu akan hari esok. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apa yang menjadi wujud penghormatan kita atas pengorbanan Kristus? Adakah kita hidup baginya setiap hari? Ataukah kita menyia-nyiakan pengorbanannya, bahkan menyalibkan Dia berkali-kali?
Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.